Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Aduh, kayaknya lampu merah di perempatan jalan hampir nggak berfungsi sama sekali. Sebab semua orang lalu lalang tanpa menaati rambu-rambu itu. Anehnya pas saya lewat, mau nggak mau saya harus ikut melanggar. Kalau saya nggak ikut melanggar, saya tertabrak orang. Jadi serba salah saya ini. Wih, kenapa lagi tuh dia? Kok sepertinya wajahmu penuh kekesalan nih, baru datang. Dan sepertinya sangat cemberut kamu nih. Wah, kebetulan nih Pak Gede, kita bertemu. Pak mau beli apa? Enggak, saya cuma mau beli beras ini untuk beberapa kebutuhan di dapur itu. Anak-anak mau buat mie, mau buat telur goreng, banyak hal yang mau mereka. Saya coba pergi. Oh, Pak naik apa ke sini? Jalan kaki kah atau naik sepeda kah? Ya, saya ini jalan-jalan biar sedikit olahraga dari rumah. Ini kan pas toko ini dekat rumah jadi malas naik motor. Bukan malas sih, tapi ya sedikit mau olahraga. Wah, bagus juga Pak. Skill olahraga ya. Benar sekali. Daripada olahraga dengan sengaja, sekali-kali dengan cara begini kan otomatis olahraga. Benar sekali Pak. Oh iya, tadi kan Bapak lihat di perempatan jalan sana dekat rumah kita. Saya lihat itu memang banyak sekali orang dan bagaimana? Kenapa memangnya? Tadi saya saksikan di sana. Banyak sekali orang yang tidak menaati rambu-rambu. Oh, terus apa yang terjadi? Apakah kamu ada masalah, kecelakaan? Atau? Tidak sih, saya hanya heran aja. Kok orang-orang pada melanggar sih? Kan itu bahaya. Terus bagaimana? Apakah kamu sendiri ikut melanggar? Nah itu Pak, saya tuh ngomel dari tadi karena juga saya ikut melanggar. Oh, memang kenapa? Apa yang terjadi? Kan itu ada lampunya, harus ditaati kan begitu? Ya serba salah Pak. Serba salah gimana itu? Kalau saya ikuti rambu-rambu, sangat bahaya untuk saya. Oh. Karena banyak yang melintas tanpa ikuti isyarat rambu-rambu itu. Tapi kalau saya berhenti dan taat rambu-rambu, saya melanggar lalu lintas. Oh. Jadi? Saya jadi frustasi kalau lewat perempatan itu. Wah, ini memang dilema untuk kamu ya. Iya Pak. Karena memang sih saya lihat kebanyakan orang-orang di sana itu tidak peduli. Mungkin karena nggak ada petugas ya. Atau nggak tahu karena orang buru-buru di sana atau karena desa atau apa ya. Ya kurang tahu sih Pak. Apa Bapak pernah mengalami kejadian seperti itu di perempatan itu? Ya memang sih saya sering menemukan kejadian seperti itu. Sekalipun tidak di tempat yang sama, tetapi cukup banyak orang yang sangat terbiasa melanggar lampu-lampu lalu lintas seperti itu. Benar kan Pak? Kita mengalami dilema dengan kondisi pengguna jalan ini. Ya, benar sekali dia. Namun disinilah merupakan tantangan untuk hidup kita. Kadang kita akan sering menemukan kejadian-kejadian seperti ini yang membuat kita akan menjadi dilema, melanggar atau tidak, atau kita tidak melanggar. Kita juga bahaya kalau kita langgar, secara hukum kita bersalah seperti itu. Ini memang dilema. Maksudnya gimana ya Pak? Saya kurang Gini jelas. maksud saya, kita sering diperhadapkan dengan sebuah pilihan Tia. Ikut
orang banyak yang sedang melanggar Mm-mm. atau tetap taat tetapi kita menjadi kaum yang minoritas. Jadi, Jadi menurut saya dalam situasi seperti yang kita alami di jalan raya, ini merupakan tantangan atau ujian untuk kita. mm-mm. Apakah kita memilih yang benar atau yang tidak benar atau ikut arus yang berdosa itu. Nah, ini kan serba salah. Nah, inilah yang saya maksud itu kita kena dilema begitu. Oh, tapi ada juga akibatnya, Pak, yaitu bahaya kecelakaan karena ulah pengendara yang lain yang arogan itu. Ya, itu benar. Hal ini yang berkaitan dengan integritas kita sebenarnya dia. Ada banyak orang yang kalau ada polisi baru mau taat, Benar tuh. ada penjaga baru mau taat Mm-mm. gitu. Tapi maksudnya integritas itu gimana, Pak? Ya, integritas itu adalah ini tindakan kita yang secara personal ini ya dia ya, Mm-mm. yang ditemukan bukan pada apa yang orang lain lakukan. Jadi kita melakukan sesuatu bukan karena dilihat oleh orang lain. Mm-mm. Umpamanya Gimana? kalau kita menjadi taat, ya taat. Bukan kita taat supaya kita dilihat oleh orang atau polisi misalnya di jalan raya. Mm-mm. Tetapi kalau yang berintegritas memang perilaku kita ya adalah orang yang taat, yaitu begitu. Bukan supaya dilihat oleh manusia atau orang lain gitu. Oh, Contohnya ya seperti di jalan raya tadi gitu. contohnya kalau ada polisi baru ikut aturan rambu-rambu gitu Nah kan itu tidak maksudnya, Pak? berintegritas. Kalau yang berintegritas mau ada polisi mau tidak ya jalan gitu. Taat gitu maksudnya. Ya banyak sekali orang yang menjadi taat oleh karena takut dilihat oleh oknum-oknum tertentu. Karena apa? Karena takut sanksi. Jadi orang yang benar-benar berintegritas itu adalah dilihat atau tidak ada orang lihat. Kalau dia ikut peraturan ya menjadi baik ya baik. Begitu, itu integritas dia. Oh gitu. Jadi kenyataan hidup kita, Pak ya. Kadang-kadang saya ikut arus seperti ini dan sudah terjadi pada hidup saya, Pak. Kayak yang tadi tuh. Memang hal ini kita semua dalam proses belajar ya. Hanya setidaknya kita sadar bahwa kita berbuat sesuatu yang baik itu merupakan dasarnya kita ingin berbuat baik. Bukan karena sesuatu atau mau pamer atau dilihat orang begitu. Oh, apakah ini berkaitan, Pak, dengan hati nurani? Nah, ini benar sekali. Karena yang membuktikan bahwa kita memiliki integritas itu adalah diri kita sendiri. Yang disaksikan oleh Tuhan yang melihat segala yang kita lakukan dalam hidup kita ini. Jadi kita takut kepada orang yang oknum yang tidak kelihatan ini, yaitu benar. Tuhan pencipta. Benar, Pak. Berbicara dengan hati nurani ya. Saya belajar tadi malam tentang gambar bintang pada Ya. gambar hati manusia, Pak. Sepertinya berkaitan ya dengan pembahasan hati kita ini. Nah, benar. Kalau saya juga baca itu, pernah. Apa yang dia baca itu, makna bintang itu ya begitu, benar sekali. Itu hati nurani. Menurut saya ya, gambar bintang dalam gambar hati manusia itu menjelaskan tentang hati nurani selalu menginginkan agar kita melakukan hal yang baik dan benar. Bahkan hati nurani kita akan menuduh kita bila kita melakukan hal yang salah. Ya, benar. Atau hal yang bertentangan dengan kehendak hati nurani. Ya, itu benar sekali. Jadi, hati nurani yang Tuhan taruh dalam kehendak kita adalah itu cara Tuhan membuat kita mengerti tentang benar dan salah. Yang mana harus dibuang, yang mana harus diikuti, begitu. Saya jadi semakin mengerti nih tentang hal hati nurani ini sekarang. Wah, begini, ada juga tertulis di dalam sebuah lagu yang di kitab suci ini, sebuah kidung.
Ini lagi saya mengutip perkataannya, kidungnya si Raja Daud. Gimana tuh, Pak? Gini, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Nah, itu perkataan dari si Raja Daud ini. Wah, indah sekali syair lagu tersebut ya. Ya, memang indah sekali dia. Jadi, sekarang tugas kita adalah kita mesti peka terhadap suara hati nurani kita. Yang tentu mengarahkan kita, menegur kita supaya memilih yang benar. Itu berkaitan dengan teguran yang Tuhan taruh memang di dalam hati kita. Wah, benar sekali, Pak. Ada banyak orang mengatakan pada penjahat, kayak gak punya hati nurani banget sih. Itu sering kalau orang yang sedang berlaku jahat, berlaku curang, orang sering mengomel, gak ada hati nurani apa? Nah, itu kan sering didengar ya. Benar, Pak. Itu benar sekali. Tetapi bukannya gak punya hati nurani sebenarnya kalau menurut saya. Tetapi mereka tidak peka dengan suara hati nurani. Sebenarnya semua orang punya hati nurani. Pasti semua orang itu tertuduh ya. Iya. Kalau melakukan sesuatu salah, hanya orang itu tidak peka. Atau mereka tidak mencoba untuk menghiraukan sedikit hati nurani. Bahkan mengabaikannya. Itu sebenarnya dia. Nah, kalau gitu Pak, saya ada pertanyaan nih buat Pak Gede. Bertanya apa? Ayo silakan. Gimana cara agar kita selalu peka akan suara hati nurani? Oh, begini. Apakah dia masih ingat dengan roh Tuhan? Ini kembali saya ingatkan itu dengan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kepada manusia ini. Oh, ya, ingat Pak. Nah, jika kita memiliki kuasa roh Tuhan, kita akan selalu diberi ketajaman rohani untuk ingat hati murni ini. Supaya hati nurani kita berbicara sendiri. Jadi, karena roh itu akan memimpin seseorang pada perilaku yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu. Oh, wah, akhirnya terjawab sudah hal yang mengganjal di hati saya ini, Pak. Oke, Pak, saya pulang dulu ya. Soalnya udah ditunggu nih di rumah buat nasi Padang. Wah, mantap. Besok-besok di lampu merah itu hati-hati ya. Oke, Jangan Pak. sampai ikut-ikutan. Ya, Siap. ambil di pinggir-pinggir lah. Kalau orang melanggar, kamu jangan melanggar. Oke, Pak. Ingat bahwa kita diberi hati nurani oleh Tuhan, dan ingat juga pengajaran tentang integritas ya di dalam Siap. hati Saya nurani akan kita. ingat pesan Bapak. Ya, baik sekali. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.